Kemudian new normal ini diterapkan. Dan ketika angkanya semakin naik, kasus positif semakin naik, siapa yang harus bertanggung jawab dari semua ini? Siapa yang harus bertanggung jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, bye-bye nice people. Kembali lagi bersama saya Rizal Jamal di channel YouTube ini. Anda akan temukan inspirasi, edukasi dan juga motivasi. Dan semua masalah dan juga pro kontra Anda akan temukan di channel ini. Dan semua kita kemas secara logika, etika dan juga estetika. Baik nice people, alright. Kali ini kita masih berhubungan dengan COVID-19 yang kita akan bahas mengenai kebijakan ataupun penerapan the new normal atau era baru yang akan segera diterapkan. Bisa jadi yang Anda nonton ini bisa jadi new normal sudah diterapkan. Namun kemudian saya secara pribadi sangat sepakat dan mendukung kebijakan the new normal ini ataupun tata era baru atau kenormalan yang baru, karena kemudian kita dapat bekerja seperti biasa, normal seperti biasa, namun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, yang sangat disiplin. Namun daripada itu terdapat beberapa keanehan-keanehan yang saya kira ini perlu bagi kita masyarakat untuk bersama-sama mengamati. Jangan sampai ini terjadi atau jangan sampai karena semangat new normal kita tapi kemudian menjadi malapetaka, bahkan menjadi abnormal bagi kita sendiri. Seperti biasa kita mulai dan kita kupas berawal dari pantun. Umat manusia harus beramal, dari amalnya dia berubah. Indonesia mau terapkan new normal tapi kasus positif terus bertambah. Alright, bye-bye nice people. Nah itulah kemudian banyak yang bilang new normal ini adalah sebuah tatanan baru, era baru yang kemudian akan memulihkan ekonomi kita sehingga dapat menekan angka PHK. Ada juga yang bilang bahwa new normal ini butuh persiapan yang matang, butuh SOP yang jelas dan protokol-protokol yang detail dan semua bisa menjangkau berbagai bidang, pendidikan, perekonomian, pekerjaan dan semua. New normal adalah cara hidup yang lebih sehat. New normal itu kita bisa produktif tapi aman dari COVID-19. Bahkan ada juga yang bilang bahwa new normal ini adalah senjata utama Jokowi Bapak Presiden untuk menaikkan kembali ekonomi Indonesia. New normal adalah solusi untuk mengatur pola kehidupan masyarakat yang lebih baik yang sebelumnya sangat serampangan dan amburadul. Pertanyaannya kemudian apa kemudian para pedagang-pedagang misalnya dapat menerapkan protokol-protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah atau yang disyaratkan oleh WHO? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Kita flashback, kemarin PSBB saja, ya ampun brother, sister, itu masih banyak sekali pelanggaran. Bahkan kurvanya sangat naik. Dalam satu hari bisa sampai 500-600 positif jumlah kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Dan kemudian tiba-tiba ini mau new normal. Apa yang terjadi sebenarnya? Inilah yang menurut saya keanehan-keanehan yang perlu dan penting bagi masyarakat untuk supaya lebih detail dan lebih tanggap lagi, lebih peka lagi. Karena persoalan sekarang adalah kemarin masih banyak orang berdebat soal mazhab kesehatan dan mazhab ekonomi. Ini seolah-olah kemudian perjuangan tenaga medis itu tidak dihargai. Ini yang kemudian menjadi tantangan terberat buat kita semuanya. Dan yang paling penting teman-teman nice people, rasa-rasanya penerapan new normal ini yang dimana itu akan diterapkan di 4 provinsi dan di 25 kabupaten kota dan kurang lebih di 1.800 titik menggunakan menggunakan aparat TNI dan Polri untuk betul-betul menjaga kedisiplinan masyarakat. Bapak Presiden menyampaikan agar untuk lebih mendisiplinkan masyarakat, lebih disiplin masyarakat. Yang kemudian apakah negara tidak percaya dengan bahwa corona ini bisa kita tekan dengan mengandalkan para dokter, tenaga medis dan juga para saintis? Ini yang kemudian bisa menjadi bahan diskusi kita buat teman-teman. Silakan di kolom komentar, kita lebih asik berdiskusi di sana. Nah, kalau kita lihat ada beberapa syarat ketika sebuah negara ingin menerapkan the new normal atau sebuah era baru yang disyaratkan oleh WHO, World Health. Walaupun ada yang mengatakan juga WHO itu World Health Organization. Sombong amat. Yang pertama adalah transmisi corona itu bisa dikendalikan, akhirnya kurvanya menurun. Yang kedua, kapasitas sistem kesehatan, bukan hanya rumah sakit tetapi mampu juga mengisolasi, dapat mendeteksi dan dapat juga menyelamatkan secara cepat. Yang ketiga, resiko pengendalian wabah terkendali terutama di tempat-tempat keramaian. Yang keempat, pencegahan di lingkungan kerja. Yang kelima, mencegah kasus impor virus corona dari negara lain sehingga perlu sangat ekstra ketat agar supaya kebijakan ini bisa kita kawal sama-sama.
Yang keenam, bagaimana pengendalian virus corona ini dapat melibatkan masyarakat. Nice people, alright. Ketika penerapan new normal betul-betul ini akan dilaksanakan, apa yang akan terjadi buat negara kita tercinta Indonesia? Apakah bertambah atau justru mengalami penurunan? Atau kemudian mungkin ekonomi betul-betul pulih? Atau seperti apa? Inilah yang kemudian enak sekali kalau kita berdiskusi di kolom komentar. Karena pemahaman, gagasan semua perlu kita hargai, perlu kita apresiasi. Namanya juga opini, nice people, alright? Bagi saya pribadi yang sangat penting untuk kita catat adalah ketika kemudian new normal ini diterapkan. Dan ketika angkanya semakin naik, kasus positif semakin naik, siapa yang harus bertanggung jawab dari semua ini? Siapa yang harus bertanggung jawab? Protokol kesehatan itu apa? Seperti apa? Masalahnya adalah aturan baru yang dibuat oleh Menteri Kesehatan tidak jauh beda dengan aturan-aturan yang dibuat pada saat PSBB. Menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, physical distancing, dan seterusnya. Apa yang baru dari the new normal? The new normal berarti ada juga the new regulation, new protap, new protocol, new SOP. Oke? Bagi saya sih mungkin ya, kita boleh new normal, tapi juga boleh new leader. Alright, nice people. Tapi kita tidak bahas ke situ. Nah sekarang saya kira ini penting bagi kita semua untuk menjadi bahan diskusi dan menjadi renungan. Ketika betul-betul new normal ini diterapkan, semuanya sudah siap. Semua perangkat elemen dan paling penting adalah sosialisasi ke tingkat paling bawah ke masyarakat. Itu betul-betul harus sampai. Tapi yang paling penting nice people, kita tidak bisa marah kepada mereka-mereka yang masih tetap harus keluar rumah untuk kemudian memenuhi kebutuhan hidup. Kita juga tidak bisa iri kepada mereka yang tetap nyaman, masih nyaman stay home. Karena perjuangan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini tidaklah sama. Ada yang diberi kelebihan materi untuk tetap bisa di rumah saja, untuk tetap stay at home. Namun juga ada yang sangat terseok-seok apabila kemudian dia di rumah dan tidak bisa melakukan apa-apa. Itulah yang jadi masalah. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mentaati atau mendisiplinkan diri dengan memakai masker, menjaga jarak, physical distancing, dan yang paling penting juga adalah kita minum vitamin, menjaga lingkup kita bersih, dan yang paling penting juga adalah menjaga keluarga kita karena ini adalah perang bersama. Ini adalah musuh bersama dan harus kita mulai semua dari keluarga untuk memerangi COVID-19 ini. Bukan menjadi hakim kepada mereka-mereka yang saya kira juga berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Sadarlah nice people, kita berada pada badai yang sama yaitu COVID-19, tapi kita mungkin tidak berada di kapal yang sama. Biarlah masing-masing kapal mencari jalan keluarnya untuk menaklukkan badai ini. Jangan kita menghakimi satu sama lain karena memang kita sudah berbeda dari cara bagaimana kita menanggapi dan cara kita berjuang untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, tanpa kemudian kita saling menghakimi antara satu kapal dengan kapal yang lain. Kuatkanlah iman dan imun kita agar kemudian kita tetap menjadi negara yang hebat, negara yang cita-citanya besar, harapan-harapan itu nyata di depan kita. Terima kasih banyak nice people, mohon maaf apabila ada salah kata. Beda pendapat pasti terjadi, tapi kita harapkan ada solusi. Saya Rizal Jamal, nice people. Jangan lupa berkarya hari ini. Alright.